Ketika seseorang mengalami demam, pasti orang tersebut merasa gelisah dan tidak nyaman. Salah satu cara untuk mengurangi rasa tidak nyaman pada orang tersebut adalah dengan melakukan terapi kompres. Mungkin sobat kata dokter sudah sering sekali melakukan terapi ini pada anak atau orang dewasa lainnya. Namun, penting sekali untuk mengetahui cara melakukan terapi kompres yang baik dan benar, agar tidak memperparah demam yang sedang dirasakan pasien. Teknik dan bahan yang digunakan saat kompres dapat juga mempengaruhi efektivitas kompres. Nah, kali ini mari kita bahas tentang cara melakukan terapi kompres dengan baik dan benar bersama saya, Dr. Gamarida, di channel Kata Dokter hari ini. Demam sendiri merupakan respon tubuh melawan satu infeksi atau inflamasi yang sedang menjangkiti seseorang. Pada anak-anak, demam juga bisa berlangsung karena dehidrasi atau kelelahan. Mengompres adalah satu teknik dengan cara membasahi lap atau handuk yang kering, lembut, agar bisa diletakkan di bagian tubuh sehingga tubuh mengalami respon penurunan suhu tubuh. Nah, sekarang orang tua banyak yang tidak tahu sebenarnya air yang tepat untuk melakukan kompres apakah menggunakan air dingin atau menggunakan air hangat. Yang benar sebenarnya kompres disarankan menggunakan air hangat. Pada saat melakukan kompres hangat, tubuh akan mengirimkan sinyal kepada pengaturan suhu tubuh di pusat hipotalamus, sehingga hipotalamus mengeluarkan rangsang kepada tubuh untuk menurunkan suhu tubuh, karena dianggap suhu tubuh luar terlalu panas atau hangat. Sehingga suhu tubuh akan diturunkan dengan beberapa proses, salah satunya dengan teknik penguapan. Sehingga setelah melakukan teknik pengompresan air hangat, biasanya tubuh akan berkeringat. Nah, posisi yang tepat untuk meletakkan kompres yang benar adalah di lipat-lipat tubuh, seperti di leher, di ketiak, di selangkangan. Di dahi juga sebenarnya bisa dilakukan, namun tidak begitu efektif karena peredaran darah yang banyak ada di lapisan-lapisan atau sela-sela tubuh tadi. Pada saat kompres diletakkan di leher, ketiak, atau selangkangan, suhu tubuh yang hangat tadi akan membuat pembuluh darah menjadi melebar atau dinamakan vasodilatasi. Pada saat pembuluh darah mengalami vasodilatasi, panas yang terperangkap di dalam tubuh akan keluar, menguap bersama dengan keringat yang dikeluarkan oleh tubuh. Itulah proses mengeluarkan panas dengan teknik kompres air hangat. Kemudian, seseorang juga perlu memperhatikan air yang disediakan. Jadi, di sini saya telah menyediakan air hangat yang merupakan campuran dari air dingin dan juga air panas. Setelah itu, kita perlu menyiapkan lap atau handuk atau kain yang kering, yang lembut dan juga tidak terlalu tebal. Kemudian kita masukkan ke dalam air hangat yang telah disiapkan. Seperti ini. Setelah seluruh bagian masuk ke dalam air, kita peras sedikit airnya agar tidak terlalu basah. Oke, setelah diperas, kain ini bisa diletakkan di area yang tadi telah ditentukan. Bisa di leher, di ketiak, di selangkangan. Setelah melakukan kompres kurang lebih 15 sampai dengan 30 menit, lalu diganti dengan air yang baru. Dipastikan air ada di suhu yang stabil. Jika sudah berubah suhunya, perlu diganti dengan air yang baru. Untuk anak yang telah dilakukan kompres, perlu diperhatikan pula untuk asupan cairannya. Air harus tercukupi agar tidak terjadi dehidrasi. Kemudian, menggunakan pakaian yang tidak terlalu tebal. Anak atau seseorang yang demam tidak diperkenankan untuk menggunakan jaket terlalu tebal, bahkan selimut yang berlapis, karena hal itu dapat menghambat proses pengeluaran panas dari dalam tubuh. Disarankan, seseorang yang sedang demam atau dikompres perlu menggunakan pakaian yang tipis agar dapat berkeringat dan panas keluar dengan baik. Kemudian, demam yang tinggi di atas 38 derajat Celcius atau demam yang berangsur lama lebih dari 2 sampai dengan 3 hari perlu dilakukan pemeriksaan ke dokter karena mungkin dibutuhkan pengobatan dan pemeriksaan lebih lanjut. Baik, demikian pembahasan mengenai cara mengompres dengan baik dan benar. Saya Dr. Gama, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.